di Poros Salam bersama saya Patrick, Fuad, dan saya Mario. Itu loh Mardel. yang suka loncat-loncat tuh. Oh, bukan dong, Mario Bros tuh. Kena penyerang. Jokesnya memang di sini berasa banget bapak ya. Bapak Adi ya. Cumi aja. Gua tuh Daudo. Karena tadi pas lu kenalin gua nggak mau salah. Oh iya benar. Sama siapa? Sama gawat Mardel baru marah. Jadi latar belakang Mardel ini sohib kita lama dari komunitas yang sama. Ya. Kan kita sama komunitas. Kalau Bang Fu sama nggak? Enggak. Fuad dia enggak, kalau Fuad dia nggak main komunitas karena dia tahu. Siapa yang jelek, siapa yang bagus? Enggak, bukan. Dia tahu apapun usaha lu untuk meningkatkan komunitas, ujung-ujungnya Iya. Emang yang ujung-ujungnya duit begitu yang pernah ada masalah siapa, Bang? ada Oh. dua komunitas yang pernah gue ikutin. Enggak berani nyebut nama Cupu. Iya. Cupu. Sebut dong kan kemarin sempat orang itu ketemu Bang Fuad lo foto-foto, terus abis lu Lah hapus kan Insta Cupu. story-nya. Lah kan sama gua juga lu. Lah kan lu sama gua juga. Cupu, nggak berani sebut nama Cupu. Nah, Potong aja tuh titik. Karena kan kita sekarang ini bukan komunitas. Kita ini partai. Partai Poros Salam. Tapi kan orang pengen tahu Bang, kayak komunitas di MU di Indo kan banyak yang pengen tahu. Gua yang host, lu yang tahu, jangan tanya-tanya. Gua balikin. Terus apa? Ngomongin apa ini? Gua mau nanya, apa Bang? Pakai wangi nggak? Wangi. Gua mah selalu kalau misalnya kemanapun pakai parfum. Bukan lu. Kan lu. Wulan Guritno wangi nggak? Ya, masa dia nggak wangi gitu kan? Dia harus menjaga ini dia levelnya dia. Iya, maksudnya iya dia parfumnya juga pasti yang mahal gitu kan. Wangi ya. Jelas, udah clear ya. Clear, Wulan Guritno wangi kayak City. Oh ya, lagi City lagi wangi banget. Iya kan? Iya. Kalau United bau. Ya Kayak persis. Patrick. Kagak, persis kayak dia sama Wulan kemarin berangkat ke Inggris bareng-bareng. Oh, kenapa? Apaan sih? Wulan wangi, Ah. Mario baru. Enggak Dia kan lah. pendukung MU. Gua mau udah berapa kali kalau satu frame sama Mardel nggak pernah gua tahu dia bau wangi juga dia. Wangi juga ya. Wangi dia. Lu suka dong sama dia? Hah? Suka lah. Kalau Saya nggak boleh, suka, mau. saya boleh minggirnya nggak nih? Bapak ini obrolannya kemana-mana nih? Iya emang kayak gitu, hati-hati Mar oh, ya. iya, hati-hati, Ini Kak, misalnya. improvnya bisa Kemana nih? Kemana gitu loh. Jadi wangi ya. Gua mau tahu itu aja, penasaran. Gitu. Oke guys, sekian episode Poros Salam. Bagi yang penasaran, pada ngomongin apa sih? Jadi kalau lu nggak tahu, kemarin nih Mardel berangkat sama Mbak Wulan Ya, ke Cumi. Amerika. Nggak usah Ke Amerika. Follower ke dia Inggris. banyak, udah Kagak, tahu. mana tahu. Mana tahu kan. Lu dia mau nge-follow kita itu belum tentu. Warga gini ini kadang-kadang agak gimana gitu. Warga yang mana? Warga Poros. Oh. Warga Poros mah pinter-pinter Pinter dapat. ya. Berarti yang nggak pinter yang mana? Bang? Tolol dia. Nggak perlu kau jelasin latar belakang Mardel. Ini kapan ganti jadi kayu? Oh, ini benar-benar jadi kayu ya? Kau itu gypsum bodoh. Oh iya, itu dah. Kan? Iya kan? Ya. Beda gypsum sama kayu aja nggak tahu coba. Hah? Gimana punya pasangan? Hah? Emang nggak punya Bang sekarang? Lu nggak usah macam-macam dah. Itu bawa 2 buntut ke sini tuh pasangan yang mana? Itu kan dari pasangan ini dulu. Oh, yang sekarang? Gua yang host. Nggak, kalau kurang seks emang emosian. Ah iya, emang emosian, kan? iya, Bener iya. kan? Kalau kurang seks emang. Kalau seks emang masih harus terpenuhi kan? Dan lu masih junior gua kan di Oh komunitas iya ini. masih. Iya. Kalau kurang seks emang emosian. Gitu. Ya, kalau kita sih aman ya, Mar. Aman, Bang. Aman, Iya, Bang. ada. Minpor pun aman. Aman. Tapi yang sama Minpor aja kalah anjing kebutuhan. Gila banget udah asli sama Minpor lo kalah kebutuhan biologisnya. aduh. Ya jangan ngomongin itu, Bang. Soalnya kan ada anaknya Bang Pet sekarang di sini. Ya, yang penting kan gua udah menghasilkan nih. Masalah apa? Perkara menghasilkan, Anak Pak Harto juga menghasilkan. Enggak, maksudnya kebutuhan gua udah untuk anak kan udah Ngomongin ada. politik nih, aduh. Iya, ngomongin 2024 pilih siapa? Kalau dia udah ngarah ke sana lu jangan ikut-ikutan deh. Ya gua kan Bahaya. ini bener ya, Ntar Bang. nanti tiba-tiba dia bikin tangannya begini kan bingung kita. Bleh. Yang mana sih yang posternya begini? Iya, begini. Aduh. Gemoy-gemoy gitu. Gua deg-degan kalau ngebahas itu. Iya, makanya jangan. Oh ya udah. Bahas MU aja Lu ya. suka MU dari kapan? Gua Bang suka MU. Kemarin kan? Enggak kemarin gua. Baru kemarin kan? Baru zaman-zaman Ole lah gua. Zaman-zaman oleh. Zaman Pas lu masih di radio. gua Sebelum itu. Beckham fanboy lah. Beckham fanboy berarti 99. 99. 98, Bahkan 99. sebelum itu belum juga. Belum itu belum melek. Kan 95 dia udah main, Iya. 96 ya kan, 97.
Lu Beckham fanboy dari Treble. Treble 98 ya 98 99. 98 99. Karena dulu tuh background keluarga tuh bokap kayak atau nggak kakek atau nggak saudara-saudara tuh Suka bola. nggak ada yang suka bola. Oh, ada yang suka bola. Gue tuh jadi nyemplung sendiri. Sekarang juga adik gue nggak doyan bola, saudara-saudara gue juga jarang ada yang suka bola. Jadinya gue yang suka bola tuh ya karena liat Beckham wah dulu keren ya gitu. Jadi lu nonton sendiri gitu di rumah Iya, gitu. sendiri. Maksudnya enggak ditemenin bokap apa gitu. enggak Enggak ada gitu. sendirian aja udah. Ngoleksi-ngoleksi yang dulu top score atau Iya, apa iya, gitu-gitu bola, top score, gol. atau nggak yang apa dulu om yang kayak majalah tapi Panini. bukan majalah Bukan tapi nih. poster semua isinya bola kan sempet kayak Oh iya keluarin gitu. gituan, ya edisi khusus. Jadi khusus Ya. itu ya nempel-nempel lah kalau ada Beckhamnya ditempel di kamar banyak banget lah. Tapi orang tua lu tidak apaan sih Mar? Kenapa suka bola? Enggak. Nah gue tipe bokap nyokap gue tuh kayak yang udah ngebebasin aja suka apa yang aja. penting lu tahu batasan, lu Iya. tanggung jawab sama apa yang lu pilih Benar, itu sampai sekarang yang gue pegang. Oh, gitu. ya, bagus. Sama orang tua kita lebih kurang sama berarti. Luar Nggak kayak Gen biasa. Z sekarang ya dikit-dikit cengeng, ngadu, Mental health duit, issue, mental ya. issue ya kan, tai kucing lah mental issue. Gue capek banget. Capek banget Kerjaan gua. gini begini. Iya. Lo lihat saudara-saudara lo yang lagi di sana di daerah itu. Kan udah jangan ke situ ya. Gak apa-apa kalau itu gak apa-apa. Ya. Kalau Ya, kanan ini udah maksud jelas-jelasan gua, kita. orang-orang di pedalaman Kongo, Uganda gitu kan banyak yang nggak bisa Iya, kerja ya. benar. Iya kan? Lo mendingan capek kerja daripada capek nggak nggak kerja. kerja, Nah, benar. gitu. Emang Gen Z Lu ini- protes soal ini harga rumah mahal apa semua lu protes semuanya ini. Masa lalu tuh kecil deh, bandingin sama ini sana-sana. Oh, ya benar. Minum aja kagak bisa, makan Iya. kagak makan. Tidur aja nggak ada pakai bantal. Heeh. Ya, tidur itulah. yang nggak ada temen. Ya, itu dia. Itu itu nggak usah jauh-jauh ke sana, gua juga gitu. Minpor tawa-tawa ya Minpor ya. Lu 1999 tuh mulai. Heeh. Terus apa yang membuat lu jatuh cinta sama Beckham dan sepak bola? Pertama pasti ngeliatnya kalau orang dulu tuh Beckham Ganteng. ganteng. Gua baru ngeliat orang di mana oh ternyata rambut tuh bisa digituin ya pakai gel. Oh, ball crime. Ball crime anjing. Bar- Orang bule aja nggak bilang ball Orang crime. Inggris itu bilang AA. Bener nggak gua? AA. AA. Orang Amerika yang bilang E. Oh gitu. Jadi kalau ikutin kata cara orang Inggris ngomong, Barclay. Tapi kalau ngomong meat pakai E. Tuh. Nah. Nggak ngerti Eh, juga gua. Tuh. Nah, ya udah nggak usah Inggris. Ini kita bicara tadi bell cream. Berklaim ya, Nah, pakai. itu. Iya, oh Barclay. jadi lu ngeliat tuh rambut bisa Iya. nih, terus lu ikutin dong. Dari zaman SD tuh coba. Lu belah tengah emang? Dulu coba-cobain wah ganteng Gua juga ada nih. foto Mario, ntar nanti gua insert tuh ya. Foto Mario zaman dulu, cupu. Lu mulai kayak gitu tuh, Mulai kayak ikut. gitu doyan. Tapi Terus lu suka main? gua kalau main tuh dulu jadinya pernah sekali dihajar sama teman, di tackle kenceng banget. WhatsApp aja nomornya. Wah, set. Gua kasih Udah tahu lupa dia. ya. Kita masih membuka kok jasa pukul. Oh iya benar. Ini tukang pukulnya. Terus ya udah kayak dari situ Kena gua mental kena mental istilahnya. nih, kok anjing nih. Gen Z terlahir terlalu cepat Oh, nih iya. berarti, ya kan? Gua ya akhirnya lebih suka nontonin bolanya aja, Oke. dinamikanya. Dulu inget banget tuh Beckham sebelum series yang baru sekarang lagi Ya, rame. ya. Dulu tuh ada namanya Beckham Unwrapped. Ya. Unwrapped. Unwrapped. Unwrapped itulah. Udah nggak rapet berarti. Udah. Udah nggak rapet. Pintu koboi. Aduh, ngaplak-ngaplak begitu Iya, ya. terus? Ada tuh anak komunitas kita gitu. Ah, siapa? Itu koboi. Yang depannya R bukan? Nggak tahu deh Yang ada di Facebook. Gua nggak mau ngomong. Yang di Facebook ada kesekian Oh, foto Ahmad. foto Salah telanjangnya. dong. Iya. yang dia gini kan, apa yang tempat gede buat taruh air gitu. Iya, kan. iya, iya. Kalau diulang Kok tahu, gitu ya. kok tahu aja sih gosip itu zaman dulu banget itu gosip Nah, komunitas. kan lu gua bilang, gua tuh nggak masuk komunitas Mar. Tapi tahu. Tapi dia tahu semua. komunitas Tahu tuh- semua. Ya iyalah temennya Gua anak-anak tahu. kawan komunitas semua. Lu siapa lagi? Gua Pange kan sohiban banget Oh, sama iya, dia. benar. Kemarin baru posting Oh, kan. Tadi gua posting. Tadi foto kan sama baru dia. posting. Siapa lagi? Lu Iya, Bang. Pange, Tio, Ah. ya kan. Nggak ada. Yang ini paling sedikit. dekat yang paling dekat. Yang paling Robi. Oh iya. Enggak. Mas Robi ya pasti. Tapi kan Robi nggak suka gosip Oh, kan. iya. Ini Tio ini udah bocoran Oh ini. iya dah. Enggak. Jadi tahu lihat isi Men, komunitas. udah gua ada? bilang Intel gua banyak Oh, udah dari Rara, dulu. Rara. Rara mah gua baru kenal. Oh iya. Iya kan? Iya. Om Deju. Nggak Itu nggak kenal. kenal. Nggak Internal kenal nih gua, ngobrolannya gitu. jadinya. Jadi balik lagi. Iya balik lagi. Lu nonton tuh Beckham Unwrapped terus. Ya kan di mana di situ orang-orang kayak wah pada suka Madrid lah gitu kan. Oh, Beckham karena dia fanboy. udah pindah ke Madrid. Iya betul. Terus kayak 2003. gua tuh malah nggak pindah sama sekali. Oke. Masih tetap Kecintaan MU. lu tinggal di MU. Kenapa? Karena di waktu itu gua ngelihat lagi ada satu sosok pengganti Beckham. Oh, Luis Nani. Iya betul sekali.
BB ya, BB. Bagi pin dong. Sama Obertan ya. Nggak dong, pengganti Beckham ya Fletcher, kan Oh, tetap ya, pakai nomor Fletcher. 7 kan. Oh, ya Enggak. Cleverson kan. Fletcher nggak pakai nomor 7, nggak pernah. Pernah. Udah berantem dari berdua. Mimpor dah gara kepala, berarti kok udah nggak bener ya terus Mar. Ya udah, situlah dilihatnya kok ini promising juga zaman dulu kan ngelihat beliau Dengan gitu. satu rambut oranye. Dengan rambut keriting mie-nya itu, ya udah gue tetap nonton. Ya kecintaan paling pecah ya berjalannya waktu, ngikut komunitas, ya kenal. Lu gabung ke tahun berapa sih? 2009. 9. Oke, awal-awal berarti. Awal-awal. Oh, berarti pas pergerakan dong. Iya, after pergerakan. After yang bom. Nah, itu gue Ya. masuk di Ya, situ ya, lah. ya, Maksudnya akhirnya tahu banyak tentang komunitas di situ. Ya paling pecahnya sih nonton bola pertama kali gue menangis tahun 2013. Kalah. Bukan. Nah, siapa? Terakhir farewell Oh, speech-nya. farewell-nya Oh, si Sir Alex. Itu yang sama di gua- Old Trafford. Iya, itu Itu gua- lawan Swansea ya? Swansea. Swansea yang Rio Ferdinand bikin gol. Iya. Minggu depannya baru main Itu di kita nomor di Bandung ya? WBA. Di Bandung. Di Bandung kayak disitulah gue pertama kali kayak sakit hati banget, maksudnya gue bisa segalau ini ya nonton bola tapi gue galau gitu, gue sedih. Tapi itu bukan soal kekalahan, tapi gimana ada satu sosok yang hilang di situ. Kita nggak kalah juga sih, kan Iya. kalau waktu itu. Tapi Sir Alex Ferguson gitu ya. Seorang sosok yang lo idolakan lah istilahnya ya. Disitulah Sir Alex Ferguson. Jadi sedikit konteks sebelum pensiun tuh Bang, kan Ya. sempat gue komunitas sama Bang Pet Ya, kan. ya. Terus ada momen dimana ada satu sponsor waktu itu mau berangkatin beberapa teman-teman komunitas. Ya. Aduh. Gue masuk tuh wishlistnya lah, gue Oke. 3 besar 4 besar gitu. Gue Waiting hampir list. berangkat, waiting list. Gue hampir berangkat tapi nggak jadi berangkat. Padahal dulu tuh gue punya ambisi adalah gue bisa ke Old Trafford, tapi mau ngelihat Sir Alex Ferguson. Oke. Tapi minimal setengah dapat lah ini ya. Apa? Udah berangkat ke Old Trafford. Oh, udah. Cuman nggak ketemu sama Sir Alex-nya. Pengennya tuh kemarin ketemu kan, cuman kemarin dia habis ya berduka sama Berduka, setelah istri Bobby. meninggal kan. Jadi pas gue cari-cari, kok nggak ada Sir Alex, oh ya udah gitu. Ya, itulah ya God works in mysterious way ya. Ya. Harusnya 2000 berapa itu? 13, 15. 11. 11 12 harusnya lu berangkat Ah, kan. ah. Harusnya lu berangkat 2011 2012. Karena satu dan lain hal lu nggak jadi berangkat, akhirnya fast forward 12 tahun kemudian lu dikasih rezeki berangkat bersama dengan salah seorang artis papan atas Indonesia yang luar biasa cantiknya. Betul. Benar nggak? Itu tidak diragukan lagi. Nah, itu God works in mysterious way. Eh. Kalau lu berangkat di tahun 2011 ya mungkin temen lu sama yang mungkin bawa keringat kali ya pesawat gitu kan. Iya kan? Hah? Iya kan? Tapi pun di pesawat Iya, lu berangkatnya sama David kalau saya lu. tidak duduk bareng. Oh nggak masalah. Beliau kan di bisnis, nggak Iya. mungkin di samping saya. Oh, lu di nggak ekonomi. masalah. Ekonomi Cuma dong. at least Oh. di bus, Ah, satu iya. hotel, iya kan? Sarapan Tapi di tapi sekolah. tidak satu kamar ya. Iya, ya itu kan yang terlihat di layar. Ah. Karena pengalaman gue sih mau satu kamar apa enggak itu cuma pada saat lu check-in doang, namanya beda. Iya, gitu loh. benar. Gue pernah juga dulu Iya, kita nggak satu kamar, connecting room aja. Gue dulu pernah ngurusin event di Bali, salah satu penyanyi papan atas gitu ya. Inisialnya? ujung-ujung nggak mau. Check-in sendiri, ujung-ujung RR. malam datang Oh. si cowoknya Oh. gitu kan. Jadi ya itu sih udahlah ya, Ya udah udah. dewasa kita udah tahu. Udah. Mungkin warga Poros sih mungkin ada yang kayak gitu ya, gitu. Gua nggak tahu. Mudah-mudahan sih nggak ada lah, warga Poros baik-baik, Benar, jauh benar. dari zina menurut gua. Amin, gitu amin, loh. amin. Nah jadi Tapi kalau lu deket, dekat banget sama zina dia. Siapa? Dekat banget. Dekat banget. Gua main nembak-nembak aja. kan kalau gua sama Bang Fu enggak, nih. Jauh. Warga Poros enggak. Kalau Iya, lu dekat. iya apa enggak, gua nanya makanya. Enggak. Oh, Mau di-share foto yang kemarin lu bawa ke rumah Nggak di kamar. usah, gua lurus orangnya. Hah? Gitu. Nah balik lagi ya, itu rezeki kan berarti Iya. Mar. Terus lu tetap suka, lu galau Iya. ya, lu melihat. Jadi kan lu 98 99 ya lumayan lah sebenarnya 11 tahunan, 12 Iya. tahun lu merasakan apa ya kejayaan Nah. mendukung United, Betul. merasakan gimana superiornya fans-fans United saat itu di sosmed, apalagi bisa nge-troll fans-fans lain. Tapi gitu zaman ya. itu sosmed Zaman dulu iya, masih Kak. enak. Masih enak, sosmed belum Sosmed sekencang dulu, sekarang. Ya, Ah. maksud gua gini, kita nge-troll juga rata-rata yang di CISG, di Iya. Liverpool ya, teman-teman kita Komunitas, gitu ya. ah. Jadi Komunitas, ya. bercandanya kita tuh emang begitu ya, Ya, ya. nggak kayak sekarang kan, out of Ya. nowhere orang maki-maki apa segala Dulu- macam. Efek account. Iya. Dulu itu masih ada yang namanya lu laki banget lah. Ya. Kayak contohnya nih, dulu kita nge-troll itu kayak ingat nggak zaman-zaman Pange datang nobar di tempat nobarnya CSC. Enggak, gue nggak inget Nggak. itu. Nggak Gue pernah ingat ingetnya yang apanya. yang di Gandaria City kita nobar MU lawan City. Astagfirullahaladzim.
Ada satu sosok abang-abangan gua tiba-tiba, wah pokoknya waktu itu MU kalah apa menang gua lupa. Bukan MU juga sih yang main? MU Enggak, sama itu City. bukan MU, itu City acara lawan gua. Spurs. Itu acara gua. Ada lu? Itu acara gua. Acaranya event dia. gua. Itu yang main bikin City lawan acaranya. Spurs. Enggak bang, tapi itu gue ingetnya. Enggak, Oh, itu yang main MU. City. Itu bukan di Gandaria City. Nah. Itu yang di ini, Michael. Anaknya kemarin udah dateng. Iya, tapi gue yang di Gandera itu gue ingat. Yang dia mukul orang kan? Ada yang Fan ngocok. City kan? Ah. Iya, itu bukan MU City. Bukan Itu yang City MU City. Spurs. Itu Event MU gua, sama Mas. Spurs. Oh, itu ini yang Kita Bola. sekolah Sport Sport Iya. Oh iya Kan benar. Kan kita udah selesai acara, Iya, iya. masih pada makan-makan, Iya. City sama Spurs lagi nobar, Iya. nggak pernah terjadi sih itu. Itu Iya. 2 match. Ini mungkin kalau buat warga Poros banyak obrolan yang sebenarnya mungkin belum banyak yang tahu gitu ya. Iya. Kita akan coba spill sedikit-sedikit Iya. bagaimana dinamika gitu ya yang ada di Ini Ini komunitas. ide siapa sih? Terus yang dia mukul artis lu ada juga ya? Oh, gue nggak Yang tahu. Oh, dia lagi. belum, Oke. dia belum. Itu Oh, 2006. belum masuk ya, Belum itu masuk. 2006 ya. Iya. Ada salah satu artis papan atas dipukul sama dia. Pokoknya ya itu sebelum komunitas terpecah lagi pada saat Oh itu. iya, iya. Belum, Nah, masih. kenapa komunitas terpecah? Karena Patrick juga. Kagak. Yang itu mungkin bisa dibikin sesi sendiri kali Iya, ya. karena- Biar lebih panjang Bang Patrick Iya, ceritanya. Komunitas Iya. terpecah juga karena dia, bukan apa-apa gitu. Jadi dia kan nggak dapat duit bagian waktu itu. Betul. Jadi dia marah gitu loh. Walau pinanya parah. Balik lagi ya. Jangan kesana bang. balik lagi Imar. Jadi kan lu sempat merasakan superiornya fans United di media sosial yang walaupun belum sekencang sekarang, tapi event troll-trollan kita tuh masih mengasihkan ya sama temen-temen gitu Iya, ya. banter-banternya Banternya masih. tuh masih enak, Karena masih seru seru sama lah, masih teman-teman. kelas gitu kalau Kelas. kita bilang. Kemudian datanglah era kegelapan nih. Ya, datang era kegelapan di mana lu juga udah dianggap sebagai salah satu abang-abangan MU gitu ya. Nggak pernah juara, mainnya bapuk, terlalu banyak drama gitu kan. Pasti lu sering di-troll dong, sering Pasti. dibanter gitu ya. Lu baca gak sih komen-komen itu? Baca Bang. Lu baca? Pertama awal-awal ya kena mental, cuman kesini ya gue mikir-mikir ngapain juga gue ladenin ya. Iya. Ya kan gua kayak gitu, gua udah kayak Kagak, lu kagak berubah, lu ladenin semua. per hari ini gua udah Oh, per nge-post hari ini. Oke, Hari dicatat ini. ya, per hari Kita ini. lihat beberapa hari ke Oke, depan ya. lihat beberapa hari Pokoknya ke depan. gua udah bilang, kan Keanu Reeves bilang gua udah di level yang kalau lu bilang 1 tambah 1 sama yang 5 ya udah gitu loh. Gua udah kayak Iya, gitu. heeh. Gitu. Ya Gua udah Allah, kayak akhirnya gitu. alhamdulillah setelah 3 tahun setengah Gitu. ngomong sama Fuad. Coba ya semoga yang tadi tuh boleh warga Poros dipotong-potong masukin kemanapun mau Nah. ke TikTok apa Twitter biar kalau misalnya berulah lagi Bang Fu Ada bukti. ada buktinya. Anjing juga nih bintang tamunya. Kita balik lagi. Oh, balik Terus, lagi, Bang. Iya. Lu ngeliat United gimana? Pet, kalau lu mau cabut duluan nggak apa-apa. Ya. Kita lebih asik ngobrol Iya. berdua sih. Udah, thank you. Jangan gitu dong sini. 11 tahun terakhir gitu, 12 tahun terakhir lu ngeliatnya kayak gimana? Gua sih lebih kayak sedih sih ada 10 Bang. tahun lah, 10 tahun Iya, terakhir lah. sedih sih ada kayak yang awalnya marah, kesel gitu. Hmm. Sampai yang gua ketawa kayak ini anjing kalah lagi, Udah kalah pasrah lagi. ya. Sampai di sekarang di level posisi serah lu dah. Iya, selalu yang penting karena emang gua suka sama lu, gua sayang sama ini klub, kasarnya gitu ya. Gue cinta sama ini klub dan ya gue masih nonton, gue nonton. Gitu. Nonton aja, iya. Apapun yang lu suguhkan ya udah gue makan. Iya, gua makan aja. Masalah mau gue telan apa nggak urusan belakangan. Yang penting Benar. lu suguhkan, gue punya, ntar bisa gue lepe atau itu udah Iya, urusan belakangan kan? betul, betul. Benar nggak? Udah sampai di level itu Ah, kan? udah. Balik lagi, mau Nah, cabut-cabut kalau nggak apa-apa. kalau masuk mulut terus dilepeh itu nggak dosa kan ya? Kan gak enak kan? Kan? Saya juga bingung jawabnya apa ya. Makanya, ya, jadi itu yang lu rasakan belakangan. Ya. Itu gua kayak ya udahlah. Sekarang tuh lebih enjoy. Enggak, kalau dibilang enjoy sih enggak ya. Enggak, iyalah, enggak lah. Kalah masih kita enjoy. Anjing, sempet di awal. Sempet ya. Begitu kelar 90 menit, gua selalu ada 5-10 menit yang wah anjing lah nih, setan lah nih. Cuma karena gua orangnya kuat kan, kalau kayak nobar tuh gua suka diem aja Iya. gitu. Gua nggak mau mengekspresikan. Gua Yang nggak nggak mau kuat ngerti emang apa siapa Bang biasanya Bang? Ada teman abang yang seperti itu? Yang tadi gua suruh balik dulu. Oh iya benar. Yang langsung mulutnya panjang. Oh, iya benar. Ya benar kan? Benar. Fakta kan? Fakta. Gitu loh. Kalau gua kan, lu pernah lihat nggak gua ngetip marah-marah kecuali ada orang yang nyenggol. Iya kan, benar. Gitu. Enggak, karena Nah, gua ya Lu udah di level, di Udah gue di level yang kayak ya udahlah gitu. Gue pengen lihat mau sampai mana sih, mau sampai kapan kayak gini. Karena ya banyak narasi yang bilang ya fans MU merasakan dimana ketika Liverpool beberapa tahun lalu seperti kondisi sekarang. Tapi kalau gue pribadi, gue punya pendapat tuh adalah Apa? nggak bisa disamain. Kenapa? Kenapa tuh? Karena Liverpool sebelum juara Liga Inggris 30 tahun itu mereka Ya. puasa dan mainnya Ya. jelek dan Ya. kondisi tidak bagus. Ya. Kondisi itu tidak kayak sekarang. Sosial media tuh Oh, jahat iya, banget gitu. iya. Maksudnya orang bisa beropini, orang bisa hate speech, orang bisa Ya. hate comment tuh bisa seenak tainya Seenak mereka lah, mereka, seenak ya, tainya betul. mereka. Cuman ya itu
ya buat fans MU atau enggak ya wabil khusus warga Poros sekarang yang nonton ya pasti gue yakin lu semua yang nonton itu udah punya mentality ya udah gue santai aja, gue juga nggak akan norak gitu. Cuma kan ada beberapa orang yang norak ya, gue tahu ya haters beberapa yang ngomong kayak iya sih soalnya fans MU sombong. Anjing, sombong tuh karena kita ya memang lihat hasilnya, dan sekarang kita nggak sombong lu malah seperti itu gitu. Malah jadi aneh nggak sih kalau lu kalah terus lu sombong, lu ngata-ngatain. Nah, banyak kan yang seperti itu. Maksudnya orang-orang yang cuma mau ngejar engagement atau nggak yang kayak buat wah di sosmed gue punya penting rame nih, gue tetap sombong aja. Maksud gue, lo ketika lo ngelihat tim lo jelek, ya lo bisa ekspresikan lo tuh kecewa, lo tuh sedih, lo marah, lo tuh kayak hah, itu kenapa? manusiawi. Itu manusiawi kan. Cuman jangan gue ngerasa selalu oke, sekarang pelaku sosial media ya, Abang Fu juga, Bang Pet juga di Twitter, di YouTube, di Instagram semuanya kan gitu juga bergerak lah gitu kan. Cuman dalam artian ya lu menampilkan sesuatu itu ya lu dari hati, jangan terlalu buat-buat gitu. Karena jadinya jangan fake lah. Jangan fake. Jangan kayak orgasme. Fake orgasme. Kasihan ya dia ya. Iya, kenapa? Berarti selama ini fake Lah, orgasme. kok nuduh? Kok aneh banget gak sih ya? Aneh banget gak sih? Orang yang gak punya pasangan, udah orang yang punya pasangan itu fake orgasme. Itu dia. Emang kalau laki bisa fake orgasme? Ya Keluar cari itu lah. makanya. Gimana cari dia? Oh, aku udah keluar. Mana kagak basah? Enggak basah, benar. Tolol kan? Dia Enggak apa-apa. terus lanjut. Ya kita berdua ngobrol. Iya, makanya. Lanjut. Bercanda banget. Dan kita ada kamera besoknya Del ya. Lu pernah kena juri malam nggak? Ini gitu sih, gue ngerasa kayak zaman sekarang ya orang bilang MU nggak makan ya benar, karena MU sebesar itu gitu. Lo mau sebenci itu apapun sama MU ya, MU yang sebesar itu, lo nggak bisa deny itu gitu. Ya your head make us stronger gitu. Jadi kalau gue sekarang kalau gue ngeliat ya kayak lu Bang Pet gitu ya, kita ngeliat MU kalah ya itu malah ngebuat orang semakin kuat gitu. Karena gue menemukan ada beberapa orang ternyata nggak kuat gitu bang. Marah-marah. Enggak, malah pindah klub gitu. Itu lucu sih. Tapi itu memang kebebasan mereka untuk memilih. Cuman gue ngerasa kayak lu berarti bukan fans sepak bola gitu. Iya. Karena gue selalu memposisikan gue sebagai ya gue fans sepak bola. Gue bukan pandit, gue bukan orang yang expert, tapi gue hanya orang yang mencintai sepak bola. Gue hanya mencintai MU gitu. Gue mencintai MU dengan dari hati gue. Ketika gue ngomong salah ya oke salah, kalau gue ngomong bener ya alhamdulillah bener. Kalau gue emosi ya gue emosi, kalau gue sedih ya gue sedih gitu. Itu yang gue pengen gue coba kasih lihat sih. Gue I belong to you United seorang gitu. Mario Delano Ya, gitu kan. untuk bisa nge-support MU sih gue segitunya. Sampai kemarin juga pas di Old Trafford gitu bang, gue tuh ada momen sebelum masuk Old Trafford gue ngelihat atapnya doang dari depan tuh kayak wah ini anjing. Kata Mbak Wulan, lu nangis ya? Itu beneran nggak sih lu nangis? Itu gue nangis. Nangis. Tapi gue nggak bisa di-retake nangisnya. Jadi kalau dibikin udah jadi fake ya? Jadi fake. Jadi tuh pas gue dari jauh gitu, ntar gue kasih footage-nya ke Minpor buat tambahan footage. Gue tuh ada nge-shot, wah atapnya dulu nih. Gue tuh kayak, wah anjing gitu. Terus nyampe kan, sebelum gue masuk tuh gue kayak sebelum ada body checking gitu. Bukan dong. Tetap bisa membedakan mana yang memang saya tempat ibadah sebenarnya dan tempat ibadah ya memang tempat ibadah ini untuk sepak bola kan berbeda. Kirain lu lepas sepatu masuk. Gue justru nangkep konteksnya bukan itu. Apa? Lu pakai sendal terus bawa aqua tapi pakai plastik. Oh iya. Karena nggak boleh bawa botol. Nggak boleh bawa botol. Ya udah habis itu ya gue sempat kayak goosebump gitulah. Terus gue udah bilang, gue dalam hati gue nggak mau merusak kusyuk gue dengan cuman konten cringe yang gue begini terus gue nangis, gue nggak mau gitu. Gue mau menikmati momen itu gitu. Gue living in the moment ya udah masuk depan Old Trafford, belakangnya Holy Trinity dan depannya Old Trafford ya. Gue tahu sih dengan gue kemarin ke Old Trafford dengan keadaan yang memang sekarang seperti itu ya untuk MU ya. Resikonya cukup besar sebenarnya. Betul, cuman gue ngerasa once in lifetime gitu. Betul ya. Gue ngerasa ya udah gue ngelihat, gue nikmati momen itu, gue nangis gitu. Gue nangis. Tapi gue nggak mau yang kayak gini loh, bang kayak paham. Itu gue lagi nangis, sedih banget. Gue jadi cringe banget kan. Gue menikmati momen. Tapi itu bisa jadi FYP men. Jangan lu potong aja anjing. Emosi orang bener. Gue sih ngerasa FYP itu tinggal gimana gue bernarasi kan dari konten gue. Cuman situ ya gue bener-bener kayak wah ada kali bang 20 menit gue nangis itu, orang-orang pada ngeliatin ngapa nih bocah gitu kan. Ya udah habis itu gue nangis, ya udah gue mau nikmatin momen itu. Sampai di mana gue nikmatin momen, gue nge-chance di depan Old Trafford, take me home. Oke. Sendiri. Nggak ada yang nyautin Samsung. Gue ngerasa di situ agak sedikit kecewa.
gue ternyata menemukan fakta sebenarnya bahwa Mau fans apapun lu itu terhadap United, kalau begitu mereka lihat ini turis nih, lu nggak dianggap. iya, Benar kan? gue ngerasa di sana banyakan turis. Old Trafford menjadi destinasi wisata. Bukan banyakan turis, nanti Apa? dia mulai ngitung lagi. Kenapa? Oh, mau berangkat. Ada turis, bukan. Oh, ada turis. ada turis, Oh. tapi Ada bukan turis. banyakan turis. Kalau dibilang banyakan, Persentase pasti lebih banyak lu dong ngambil dari dari orang 100% situ, jumlah Old Trafford, gitu. dibagi 2, ditambahkan 5% atau 10%, nah itu baru banyakan. Oh. Iya kan? Iya. Mesti turis tuh udah banyak di sana. Banyak Iya banget, kan? gua Banyak akuin. banget gitu loh. Karena experience-nya ketika ya gue nyoba ngetes gitu, gue cek ombak. Kalau bule kan biasanya kalau ada yang kayak gitu nyaut kan. nyaut. Dan itu terjadi kan, bahkan justru terjadinya di Indonesia ya, lu kemarin. Itu di Indonesia, gue ketemu Lu ada ketemu satu ini fansnya MU ya? Everton MU The Salford nonton timnas U17. Dan lu pas bawa banget. Ya. Itu bukan punya Oh, itu gua, punya lu? punya mereka. Oh itu justru punya mereka. Salford Red soalnya kan Oh, benderanya. oke, iya. Terus ya udah. Tetangganya Paul Scholes yang aja. Ada satu momen unik yang tadi gue sempat ngobrol sama Minpor. Jadi waktu gue ngechat Take Me Home nggak ada yang nyautin. Gue kayak orang gila sendirian, gue bodo amat. Yang penting gue akhirnya bisa melampiaskan hasrat gue yang sudah sekian lama. Gue ngechat depan Old Trafford, terus nggak berapa lama kemudian ada kayak Akamsi gitu bang, sendirian. Dia ngechance Roy Keane. Oke. Kagak ada yang nyautin. Nggak ada yang nyautin juga. Terus dia kan Roy Kino wangi terus pas dia Kino lagi, gue sautin kan, dia seneng banget bang. Where you come from? Indonesia. Oke, the team will win this match gitu. Jadi ada vibe itu gitu. Karena gue untuk mengkomparasikan kemarin gue nonton 2 match. Ada Arsenal Sheffield, ada MU City. Ya, betul. Ya Emirates, to be honest, seseru itu atmosfernya. Sekarang, kalau gue kemarin ke sekarang kayak wah seseru itu. Pas gue di dalam yang nge-chance itu Stratford Enders doang. Iya. Samping gue persis away fans, citizens berisiknya minta ampun. Apalagi pas mereka nge-chance Old Trafford is falling down. Iya. Mental gue juga ngedang anjing gitu. Cuman ya ternyata disitulah gue berhasil lulus. Dan itu di TV, di TV itu kedengaran banget chant-nya City. Iya. Sampai gua kaget yang mereka nge-chant Old Trafford is falling down sama yang di Getting Sacked. Iya. Ya, Park the Bus juga kedengaran. Lu bayangin kita bisa denger chant by chant-nya mereka karena saking kalahnya dengan chant-nya lokal. Stratford Enders tuh kencang banget, cuman ya mereka di sana ya, di sini kamera ada di dekat sama away fans kan. Cuman kalau biasanya kan away fans juga nggak kedengeran karena ketutup sama seluruh Old Trafford kan. Jadi benar yang kata Mario. Atmosfer itu yang mulai hilang. Atmosfernya hilang. Atau mungkin selain di Stratford gitu ya, yang duduk di tempat lain itu ngerasa udah ngedukung United kayak ya mungkin karena gue udah punya tiket musiman, terus ya sebagian turis gitu. Jadi ngerasa bukan sense of belonging ya, semangatnya untuk mendukung klub tuh sedikit berkurang karena kondisi klub kali ya. Bisa kalau misalnya menganalisa seperti itu sebenarnya bisa bang. Cuman gue ngerasa turis itu menjadi sebagian besar atau lebih banyak daripada si tiket holdernya sendiri. Tiket holder, gue tahu ada beberapa orang yang juga nge-chance di depan gue gitu ya. Cuman ya gue akhirnya melihat dengan mata kepala gue sendiri, mendengar dengan telinga gue sendiri ya bahwa ya Old Trafford sesepi itu. Dan ketika gue bisa ngasih tahu ke lo berdua adalah gue waktu nyampe depan Old Trafford gue nggak ada nafsu sekali ke Megastore sama sekali. Gue hanya kayak oke di depan gue nikmatin husyuknya, ya gue mau nonton udah gitu. Jadi gue ngelihat orang-orang ya maaf kata beberapa turis dari beberapa negara masuk keluar grouping dengan bawa tentengan. Gue bilang si anjing Glazers pantesan tetap masih di iya gitu. Dan itu juga masuk ke barusan gue mikirin ya mau namanya kan ada ide yang untuk kosongkan Old Trafford ya nggak bakal pernah terjadi dong, orang yang isinya turis juga sebenarnya itu ya karena gue pas kemarin tuh bang gue sempet kayak muterin sekali Old Trafford bang, gue nonton Old Trafford sekali, gue mencari Akamsi sebenarnya. Akamsi yang kalau misalnya di sosial media mungkin kelihatan mereka pakai host casual terus dengan green and yellow. Itu nggak ada sama sekali. Itu nggak tahu antara gue nggak ketemu atau memang udah ketutupan sama turis dan mereka nggak mau datang. Cuman gue nggak nemu sama sekali. Itu yang gue ngerasa kayak apakah memang ya fans di sana kan banyak yang bertanya-tanya gitu kalau fans di sini dan orang-orang banyak yang komen di konten gue, bang kok orang Inggris tuh nggak segitunya ya untuk memprotes Glazers. Nah itu yang belum bisa gue jawab sampai sekarang karena gue tidak melihat langsung mereka ini ada di depan mata gue. Jadi kalau gue ngomong tuh gue takut sotoy kan. Cuman gue ngeliat kayak apakah mereka udah segitunya males ke Old Trafford karena banyakan turis? Ya
Itu masih tanda tanya besar buat gue. Tapi kalau misalnya gue lihat di timeline beberapa yang gue ikutin orang sana tuh selalu hadir di stadion. Setiap match. Mungkin guanya nggak gitu, ketemu. Kayak Pitbull gitu ya. Selalu iya. datang tuh sama anaknya atau sama teman-temannya itu selalu ada. Terus ada beberapa yang gue follow yang memang orang sana gitu ya. Karena ada 2 juga yang gue pernah berkorespondensi waktu gue nyari tiket. Itu selalu setiap match itu selalu ada posting mereka di stadion gitu loh. Jadi mungkin mereka nggak tahu ya apakah karena akamsi jadi waktu masuknya mereka lebih santai segala macem gitu ya. Itu sih udah tahu mungkin mereka kan kalau jam segini macet, gue mendingan nanti aja usulnya gitu. pas terakhir Karena ya atau bisa jadi juga nggak tahu ya kalau mereka ngerasa ngosongin Old Trafford segala macem bagi anak lokal yang kerja di megastore segala macam itu kan mungkin keluarga mereka juga. Iya, gue bisa mengasumsikan seperti itu sih. Iya kan, jadi kalau mereka ngerasa kalau misalnya gua kosongin nih stadion, nggak ada match segala macam, ntar nggak kerja nih saudara gua, sepupu gua atau siapa. Mungkin gua jadi kepikiran sih itu sebenarnya. Ya, karena tapi gue balik lagi soal yang si turis-turis ini, ya gue juga turis gitu bang. Kita akan maksudnya siapapun selalu menjadi turis. Akan selalu menjadi turis, cuman once lo being a tourist ya, lo being a fan of United aja gitu maksud gua. Itu yang maksud gua keterikatan lo tidak seperti mereka yang anak Akamsi itu akan lebih appreciate itu menurut gua. Karena kemarin gue sempat ketemu salah satu Akamsi di sana namanya Tommy. Dia itu Instagramnya kalau warga harus mau cari ada Man United Born di Instagram. Dia cerita memang di Old Trafford tuh turis sebanyak itu gitu. Dia season holder, tiket holder. Jadi dia bilang ya emang seperti ini gitu sekarang semakin banyak turis semakin banyak turis karena yaitu casual turis itu yang tidak mengerti tentang bola, mereka datang ke Manchester cuman for the sake of liburan terus destinasi karena kan menjadi sebuah tujuan wisata akhirnya kan Old Trafford itu kan gitu loh. Ya karena emang MU sebesar itu. Gue tuh sedihnya bang, orang tuh pada foto di depan si Trinity itu kan apa patungnya dengan banyak kali apa segala macam. Tapi orang-orang di situ tidak melihat yang dimana ada momen yang bukan piagam yang di tembok Munich jam Munich nggak ada yang aware tentang itu. Maksudnya itulah sebenarnya yang ngebuat MU besar tuh dari situ sebenarnya. Salah satu yang MU besar karena itu jatuh terus akhirnya kita dibangun ulang oleh the history of Man United-nya itu di situ di turis-turis itu di situnya. Jadi padahal yang Trinity itu kan justru mengarahkan ke sana. Iya. Lo kalau lihat jarinya juga kan arah ke sana. Ya. Jadi gue ngerasa kayak orang-orang tuh memang belum se-aware itu dan gue ngerasa ketika ya pas gue nge-chance pun orang-orang ini benar-benar turis yang nggak tahu MU. Gue pengen nge-chance glory Man United cuman kayaknya basi banget. Gue pengen tahu juga nih kalau gue nyanyi Take Me Home yang sebenarnya itu juga well known juga selain GGMU gimana ya, ternyata ya tidak ada yang tahu gitu. Itu yang gue agak lumayan miris gitu ya. Ya nggak usah ngomongin soal hasil lah, karena hasil pun juga kita udah tahu gitu ya. Tapi ketika gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri sebelumnya gue nonton MU di Thailand, di Singapura segala macam kan sangat berbeda ketika gue nonton di Old Trafford ya. Ya memang sebapuk itu gitu loh. Maksud gue, anjing ya, deadlock banget, terus juga nggak bisa ngapa-ngapain, terus juga ya gue ngeliat Ten Hag dengan mata kepala gue sendiri, dia mumet. Di samping gue duduk tuh dekat seatnya media, sebelah kiri gue tim analis ada Fletcher. Itu mukanya udah pada asem semua bang. Gue kayak, memang sekusut ini ya, di internal pun kelihatan sekali muka mereka tuh tidak bisa dibohongi sekusut itu gitu. Karena once udah dimainkan sepak bolanya, mereka tuh nggak bisa berbuat apa-apa, Mar. Iya. Peran mereka tuh kecil sekali. Pelatih tuh punya peran, tapi tetap aja ngejalanin tuh di lapangan gitu loh. Dan kalau apapun yang lu kasih nggak dijalanin sama pemain ya, lu tinggal mau ngapain lagi. Betul. Dan gue ngeliat berapa kali mereka yang kayak mengumpat gitu dengan bahasa Inggris ya, mengumpat cara permainannya si pemain-pemain ini. Gue bilang, seproblematik ini ternyata ya, gitu. Gue bisa mengambil kesimpulan itu karena gue melihat sendiri bagaimana internal MU ini stres itu. Jadi gue tuh di duduk situ, gue tuh ngomel-ngomel tapi pakai bahasa Indonesia bang. Iya. Depan gue ada kayaknya umuran 20-25 something gitu. Kayaknya dia ke-trigger gue ngomel-ngomel, dia ikut ngomel-ngomel juga. Tapi ini caurnya bocah ternyata mabok. Dia ngomel-ngomel ke Fletcher dan kawan-kawan, hampir dikeluarkan dari Old Trafford. Temen ya sefrustasi itu, gue pun mengerti perasaan dia gitu. Ya iyalah, Derby of Manchester, rumahnya bapuknya segitunya kan waktu itu. Itu dia.
Jadi gue ngerasa ya udah terlepas dari semua problematiknya MU ya, gue menjadi satu momen gue nggak terlupakan. Ini akan jadi manifesting gue gitu ya. Suatu saat gue punya ambisi, gue punya ya gue berikhtiar lah, gue bisa balik lagi ke sana nonton derby Manchester, MU bisa menang lawan City gitu kalau di gue. Nah dengan semua yang lu bilang ini sekarang, yo, dengan sudah masuknya Sir Jim Ratcliffe 25% ini, ya, apakah menurut lu pribadi ada nggak menurut lu secerca harapan ke depannya? Atau ini cuma media bullshit lagi? Gua ngelihatnya adalah sesuatu yang gua nggak bisa tebak nih sekarang, karena ini udah beyond from football menurut gua untuk perbisnisan ini kan. Si Glazer tai kucingnya itu kayak apa, dia nggak mau ngelepas. Qatar juga akhirnya mundur dan akhirnya ada kong-kali-kong Sir Jim Ratcliffe 25%. Gue sekarang tadi gue balik ke statement gue sama ke Bang Fuad, gue pengen lihat aja mau sampai sejauh mana nih. Ini klub dibawa, mau dari pemainnya, manajemennya, pelatihnya sampai ownernya. Cuman kalau dari kemarin ya Sir Jim Ratcliffe memecat siapa tuh? Yang CEO-nya? Murtoh. Arnold. Itu dia dipecat, terus juga katanya Sir Alex Ferguson mau jadi dewan penasihat. Gue pengen lihat mau sejauh apa gitu. Karena ya gue bukan mengecilkan Sir Alex Ferguson gitu dengan segala hormat gue, tapi ketika David Moyes juga menjadi pengganti Sir Alex, ada nggak bekerja dengan baik gitu. Jadinya oke, Sir Alex Ferguson tetap ada peran, tapi gue pengen tahu Sir Alex yang juga udah ngikutin MU sebabuk ini setelah masa jayanya dia punya thoughts apa nih buat tim ini. Tapi apa nggak, sorry, gue potong. Apa dengan masuknya Sir Alex sebagai dewan, apakah nggak nanti bener yang kayak kata netizen juga, dan gue juga sepakat sebenarnya, mengganggu lagi nanti peran daripada manajer? 11-12 gue setuju Bang, karena jadinya orang tetap akan Fergie oriented sekali gitu. Karena gue ngelihat Ten Hag sekarang, gue menjadi tanda tanya besar juga. Gue tetap percaya sama Ten Hag gitu, mau gimana pun. Gue setiap pelatih MU gue tetap percaya, cuman ketika emang hasilnya bapuk, ya ada rasa yang gue ngeganjel, kok gini dah Bang gitu ya, kok gini sih gitu. Cuman ya ngeritik kan perlu, cuman kan kalau head speech jangan. Kritik tuh itu udah pasti. Kritik itu perlu. Kritik kalau mau berbobot atau enggak ya itu come from your heart gitu. Maksudnya ya udah gitu. Cuman yang gue ngeliat Ten Hag sekarang, gue ngeliat 10 pertandingan awal, 9 pertandingan awal kok begini gitu. Terus dengan teradanya Sir Alex Ferguson, apakah kredibilitas Ten Hag itu bisa dia tetap pegang legasinya dia atau enggak, sesuatu yang dia udah tanamin di sana gitu fundamentalnya, atau malah nanti Fergie bisa ada konfrontasi. Itu yang gue pertanyakan. Dia bisa merasa diintimidasi. Betul. Dengan kehadiran Fergie misalnya kan gitu. Tapi balik lagi, sebenarnya ini udah dibahas di Poros Salang episode kedua. Gue udah bilang bahwa United itu the next Liverpool. Walaupun tadi lu bilang nggak setuju segala macam, itu dari sisi sosial medianya, dari sisi pemberitaan. Cuman kalau dari kurun waktu gitu ya gue paham kita akan ada di fase ini sekarang. Menurut kita sampai 30 tahun. Berapa lamanya sih nggak bisa dibilang gitu, karena intinya bagi gue adalah United itu sama seperti Liverpool di masa-masa kegelapannya dia gitu loh, bahwa lu lihat, lu punya pemain bagus waktu itu, lu punya Redknapp, lu punya Fowler, lu punya McManaman, lu punya Gerrard, lu punya bisa dibilang Phil Babb di kanan gitu ya. Patrick Berger lu beri tahun 96 gitu kan. Liverpool tuh tidak pernah kekurangan pemain bagus. Ada masa Liverpool yang tidak pernah kekurangan pemain bagus, gue bilang. Karena jujur, nggak suka gue sama Liverpool, ya gue nonton karena gue penikmat bola gitu ya. Gue sangat ingat tuh John Barnes di situ, terus Paul Ince gitu main buat mereka gitu ya. Bahkan The Torres segala macam. Jadi yang gue lihat sekarang adalah, mau sebagus apapun saat itu pemain yang ada di Liverpool gitu ya, seolah-olah ada invisible hand yang menahan mereka untuk naik. Kalau dari analisa lo, invisible hand-nya dalam bentuk apa? Gue nggak tahu, entah itu mau orang bilang ya mafia lah, apalah. Yang penting kan kelihatan dengan Torres, Suarez tuh mereka sangat dekat untuk juara loh saat itu gitu ya, sampai kemudian seri lawan Palace gitu. Jadi yang atau Gerrard. Jadi maksud gua United itu ada di titik seperti Liverpool sekarang dari sisi roda kehidupannya, Mar. Ya, setuju gitu gua kalau itu. Ya, pressure di luar di sosial media tuh nggak gue hitung gitu loh, karena ya balik United juga sempat datangin pemain-pemain bagus kayak Zlatan, bagus, pokoknya pemain bagus kok pada saat dia datang dari Juve gitu ya.
Daley Blind tuh main bagus loh pada Ya, saat Blind itu bagus. gitu. Eric Bailly juga pemain bagus, cuma pakai kaca. Ya. Atau Ya di sama aja Maria, kayak Di Pala. Maria, ya. di Depay gitu. Even United juga Depay, kenyang mendatangkan pemain-pemain bagus yang ternyata tidak bisa tidak bisa Ngangkat. menyatu, tidak bisa mengangkat tim ini gitu. Makanya gue bilang akan menjadi sebuah masa kelam bagi United. Ya gue nggak tahu sampai kapan gitu. Tapi Inggris kan udah berlangsung 10 tahunan. Tapi Dari iya, 2013. gue potong bang. Nah. Gue tuh bertanya-tanya sekali dengan statementnya Jose Mourinho yang bilang pencapaian terbesar gue Iya, juara 2. juara 2 karena lo nggak ada yang tahu dalamnya MU. Yang Nah, penting ini sekarang itu ini yang dia. kita ketahui Itu gue ngerasa apakah yang sekarang misalnya dari yang Ronaldo ngobrol sama siapa Piers Piers Morgan, oke dia emang nge-spill semua, tapi apakah ada yang fundamental yang paling akar yang masalah yang paling besar itu apa? Di ownernya ternyata gitu kan. Heeh, Soalnya ownernya. kan itu invisible hand-nya Iya. yang menahan United untuk bounce back. Sekarang gitu. kalau jadi gue potong nih ya yang ngomongan kalian. Sekarang kalau owner lu kayak Glazer aja yang udah gak peduli dengan sisi dari sepak bolanya, Ya. otomatis kayak sekarang ini udah ketahuan nih, Jim Ratcliffe mengeluarkan Richard Arnold Nah, dari posisinya. Artinya apa? Berarti menurut dia ini orang udah gak kompeten untuk menjalankan klub strukturnya. tapi gue sempet ngeliat si update-nya si Tommy itu yang orang asli Manchester itu, dia bilang bahwa sebenarnya si CEO-nya ini di dalam tubuh manajemen atau sebagai Yang paling karyawan bagus. dia tuh fine-fine aja sebenarnya. Cuman yang harus diganti adalah atasnya. Itu Oh dia. iya, jelas. Tapi Richard Arnold juga kan seperti yang dikritisi kan, yang membocorkan dua musim lalu ya kalau nggak salah. Yang dia ketemu sama fans, terus ada yang ngerekam dia ngomong pribadi. iya. Itu juga kan kebocoran dari dia kan. Maksud gue tuh, kalau dari sudut pandang gue ngelihatnya kan tim sepak bola ini kan nggak semata-mata yang 11 orang ini aja. Pengalaman ya pernah ngurusin Iya, pernah. tim sepak bola. Di Nah, mana? dibikin out juga pernah kok. Di mana? Nggak usah dibahas itu. Kayak balik lagi ke Pengaturan skor pernah? jadi Ya bingung kan ngomong apa. Ntar Mingpor potong aja yang tadi kalau misalnya nggak mau di sensor ya. masalahnya di sini nggak ada main sensor ya. Jadi jatuhnya kalau gue bilang ketika atas lu tuh nggak kerja, yang bawahnya juga nggak akan ada respect dan takutnya kan. Benar. Mereka akan melihat ya elah di atas juga begini, ngapain kita disipliner banget. Mungkin itu juga yang membuat mereka membangkang melawan Ten Hag yang berusaha membawa disiplineri. Iya. Cuman itu kan dia di tengah nih. Orang harus ingat bahwa Erik Ten Hag itu ada di posisi tengah. Dia harus tunduk kepada atasan-atasan yang manajemen di atas, Betul. tapi dia harus tegas ke bawah. Nah sementara di bawah ngeliat atasnya dia begitu, yang nggak ada takutnya. Toh atas kita mau menjaga harga nilai jualnya mereka ke depannya kan. We don't give a damn apa yang dikatakan Ten Hag saat ini. Makanya mungkin adalah yang perlawanan. Kalau menurut gua kalau atasnya tegas, Cristiano Ronaldo nggak akan pernah berani untuk ketemu sama Piers Morgan untuk Betul. membangkang seperti itu. Berarti kan sebenarnya ya gue juga nanya ke Bang Kus sih. Benang kusutnya ini sebenarnya akan sulit sekali diurai untuk beberapa saat ke depan gitu Iya. ya. Itu gue ngerasa apa ya? Apakah dengan ada si Sir Jim Ratcliffe ini akan membaik atau enggak, kita nggak ada yang tahu. Tapi gue tuh selalu wondering Bang, ketika orang bilang iyalah yang harus diganti tuh Glazer. Cuma gue selalu wondering aja. Once Glazers diganti, apakah MU akan much better? Kan nggak ada yang bisa Iya. Walau walam bisa Iya. itu benar gitu ya. Tapi salah satu masalah terbesar itu sudah diangkat gitu Iya. kan. Tinggal gimana ngerapihin setelah itunya iya, aja. karena kalau ditanya emang kalau Glazers out United akan baik, itu tidak satu orang pun bisa memastikan. Betul. Ya, cuma paling nggak kita berkaca dari 16 tahun dia udah ya. 2007 dia masuk kan kalau nggak salah. 2005. 2005 dia masuk kan. 18 tahun dia berkuasa. Ketolong karena waktu itu masih ada Sir Alex. supreme leader. Iya. Ya, yang dia nggak bisa ganggu sama sekali. Terus Sir Alex kan juga selalu ada tandem kayak sebenarnya masih ada David Gill. Iya. Ya. Nah, sekarang kan nggak ada tandemnya Sir Alex nih. Tandemnya Ten Hag nih nggak ada. Iya. Ya kan? Nah, kalau orang tanya emang diganti segala macam, paling enggak salah satu sumber utama kalau tadi kita bicara gimana dia tidak mengucurkan duit, kemudian dia narik dividen di saat klub masih punya utang segala macam, itu harusnya terpecahkan dong. Ya. Sama kebijakan klub dalam belanja pemain mungkin harusnya lebih terarah karena harusnya belajar dari Betul. Glazers dong. Ya. Kan United ini kan sekarang selalu ada di sindrom musim kedua, pelatih minta apa dapatnya apa. Bahkan kegagalan Frankie De Jong kan banyak yang akhirnya nunjuk si Richard Arnold kan karena nggak bisa ya. bernegosiasi segala macam gitu. Jadi kalau lu tanya gua apakah kalau misalnya Glazers out akan membaik, gua nggak bisa jawab. Tapi gua yakin bahwa salah satu sumber masalah terbesar emang di atas. Karena kalau lu lihat kayak
City gimana ngebangun klub, kemudian Newcastle sekarang, terus kemarin gue baca ada potongan interview siapa ya bahwa ya harus satu visi semuanya antara owner, direkturnya segala ini yang nggak ada. Sekarang gini aja yo, walaupun lu nggak nanya ke gua, yang which is gua tersinggung ya. Oh iya. Tadi soal pertanyaan gua, soalnya pertanyaan gua lo nggak jawab tadi. Yang mana? Yang pengaturan skor. Ya aja deh kalau dari pendapat lu gimana? Gue setuju semua yang dibilang Fuad ini. Tapi kalau lu mau kita nggak pernah tahu. Kalaupun Glazer out misalnya ini nanti, kita nggak tahu apakah ini bisa bounce back secepat itu atau bisa bounce back at all gitu ya. Kita nggak pernah tahu. Cuman minimal kalau kita berkaca kepada tim-tim yang ownernya betul-betul sayang sama klubnya, kita lihat Leicester yang nggak ada siapa-siapa tapi ownernya betul-betul sayang. Yang dari Thailand itu ya? Hah? Yang dari Thailand itu ya? Yang dari Thailand yang waktu itu meninggal pesawat ya? Helikopter ya. Jadi kita lihat kayak Leicester, Roman ketika dia pegang Chelsea dan kita lihat sekarang Roman dipegang yang nggak Chelsea dipegang. Ya, Chelsea dipegang sama Roman dan yang sekarang yang dipegang sama Boyle yang nggak kayaknya nggak tahu bahkan bola itu apa. Kalau gue bilang kalau ownernya memang care about the club, klub itu akan berubah dengan sendirinya karena pemain-pemain ini pun termotivasi untuk menyenangkan owner kan. Korek nih Bang Rong, satu lagi. Liverpool juara setelah ganti owner kan? Betul. Ya, benar kan? Jadi kombinasi antara ganti owner sama dapat pelatih yang pas jadi barang tuh. Iya. Iya kan? Arsenal terpuruk karena waktu itu siapa? Ownernya belum ganti Arsenal. Belum ganti. Cuma yang cabut siapa? Ivan Gazidis ya. Siapa lah segala macam itu terus ada mulai Edu segala macam yang ternyata bisa bersinergi dengan bagus sama si Arteta. Jadi nih barang di 2 musim terakhir. Ya balik lagi, Edu mengenal banget Arsenal seperti apa. Sorry. Jadi kenapa ngomongin Arsenal jadi batu? Kenapa? Ada masalah dengan Arsenal? Enggak ada. Nggak ada kan. Cuma gue menjadi saksi di depan mata gue lihat Nketiah hat-trick anjing. Oh iya, lu pas di situ Iya, pas gitu lagi hat-trick ngerti kayak gue. ya. Hah gitu. Udah mana mertua gue Arsenal lagi kalau ngomongin Arsenal sama MU. Mertua lu Arsenal. Arsenal sama kita, Bang. Tapi out of context ya. Ya. 3 orang yang udah hadir di Poros Salang jadi sebagai tamu kita. 2 orang ditambah Minpor. Tiganya berangkat ke untuk menyaksikan MU langsung di sana. Yang satu ke Bantai 7-0, lu ke Bantai 3-0, Minpor, lu ke Bantai berapa Minpor? 3-1. Bantai 7-0 siapa? Si tapi nggak di Old Trafford, Gusti. Oh, Gusti. Gusti tapi di Liverpool. Ya itu lumayan ya. Ya gue balik lagi soal Glazers ya, memang nggak ada yang tahu. Cuman gue pengen lihat aja sini ini klub mau sampai mana gitu ya. Karena sejujurnya kalau emang dibilang capek jadi fans MU sekarang capek gitu. Banget. Capek hatinya. Bangun jam 2 jam 3 untuk melihat permainan Salwa mah capek banget gila. Gua tuh nggak pernah mau curhat di Twitter. Kemarin tuh gua pengen nge-tweet sampai gua tag si Manchester United Bruno. Tadinya gua mau nge-tweet semuanya, gua mau tag semua, tapi gua tahu jawaban dia. Norak amat lu nge-tweet semua. Penting amat ya. Makanya enggak, gue cuma mau melampiaskan gue masalah dibaca atau enggak sama Bruno Fernandes bodo amat lah gue pikir kan. Tapi lu harus tahu bahwa di belahan dunia lain ada loh fans lu yang nonton sampai begadang, sampai pulang jam 3 pagi, jam 4 pagi untuk nonton lu dan lu mainnya ke shit kayak gitu. Gue punya saran buat Bang Fu sama Bang Pet kalau lagi gondok banget sama pemain MU dan juga buat warga Poros, coba deh sekali-sekali update stories. Terus nge-tag-nya tuh mentionnya kalau nggak Garnacho, Pelistri, Onana, McTominay. Karena mereka itu suka ngeliatin mentionan yang masuk di Instagram story mereka. Gue udah berapa kali cek ombak, Garnacho gue mention, Pelistri gue mention, McTominay gue mention, Onana gue mention. Mereka tuh ngeliat story. Ya iyalah follower lu banyak. Bukan masalah itu, kalau lo di Instagram tuh ada yang nih kan nih masuk gue kasih lihat misalnya kayak di sini nih kok cewek nih misalnya nih. Kok cewek sih? Bukan nih gini. Itu kan ada mention 5 stories mention you. Nah, pemain bola itu si kayak Pelistri, Garnacho gitu-gitu, ternyata mereka suka ngecekin, suka ngetep-tepin. Gitu. Kalau lagi gondok banget ya, Oh, berarti Onana baca. Onana ngeliat. Berarti waktu itu story gua dibaca. Gitu. Jadi gua ngerasa ya kayaknya ya pemain-pemain ini gua nggak tahu ya apakah mereka terbeban itu karena kalau terakhir kita ngetek konten ini McTominay baru bikin gol lagi. 7 gol dalam 7 match di Piala Eropa. Banyak yang mempertanyakan kenapa dia masih jadi CDM, kenapa nggak jadi CAM atau nggak jadi striker. Striker aja sekalian. Kita juga di Porosal udah sering bilang, ini orang mendingan jadi striker aja udah. Tapi CAM kan sempat berapa match dicoba dia. Iya. Cuma asal ya balik lagi kan ini juga udah sering kita bahas bahwa beban bermain
buat United tuh gede banget. Benar, gue setuju bang. Lu lihat kayak Pelistri tuh buat Uruguay mainnya bagus gitu ya. Walaupun Semua, ya nggak semua sih. Rata-rata pemain yang membela negaranya lebih lepas. Lebih lepas pemain MU. Iya gitu loh. Bruno aja bisa bagus anjing di Portugal. Kenapa itu bisa Gini, gitu? lu ingat nggak yang match terakhir yang Bruno ngasih crossing yang disundul McTominay di atas Mistar? 2 match Portugal yang lalu dia ngasih crossing persis sama gol. Gol. Berarti emang bapuk temen-temennya dan dianya juga gitu, maksudnya dia juga jadinya kebeban. Kebeban kan? Iya. Maksud gua itu 11-12 lebih yang pernah lu posting juga kan yang waktu Portugal, pokoknya dari area yang hampir sama dia crossing gitu disundul gol. Masuk. McTominay kemarin dapat bola gitu ke atas gitu. Nah balik lagi, ya Depay itu sebelum pindah ke United top skor loh Mar. Iya. Ya banyak banget, ya lu bilang Pogba, terus lu mau bilang siapa lagi? Schneiderlin waktu di Southampton bagus loh. Itu gua Schneiderlin loh. Ya sebelum dia datang ke MU. Bastian Schweinsteiger walaupun udah bahkan waktu tua, dia Schneiderlin bahkan waktu ketika dia pindah ke Everton jadi bagus lagi. balik Iya. lagi bagus Nah. gitu loh. Jadi beban menggunakan seragam plus ya mungkin tadi begitu nyampe anjing lah bos gua kayak gini, ternyata kejadian bisa nggak man? Bisa. Lu kan kerja nih masalahnya. Berarti mereka nggak suka sama Ten Hag bang? Bukan, Bukan. bos yang di atas. Oh, kira. Lu jangan membentuk. Ini pasukan out itu udah mulai muncul. Iya. Jangan kita membakar lagi. Ya, kan biar yang penting nonton banyak gitu kan. Bodoh bukan sorry, satu orang. sorry. Dia kalau salah kita Oh. nyari kayak gituan. Nggak Gitu peduli. kan. Mau yang nonton satu orang nggak masalah, yang Oh, penting iya. yang kita sampaikan yang bener. Oh ya benar. Oh, bener ya satu orang nggak apa-apa. Jangan. Orang Salah gua mau kuliah. Orang salah itu prinsipnya. Balihu ani walau ayat. Yang artinya, Sampaikanlah yang benar walau cuma satu ayat. oh betul luar biasa. Gitu. Kita berasa kultum X ngomongin MU kan, tapi ini nggak apa-apa. Jadi ya balik lagi. Ya ngelihat sekarang problematika gitu ya. Kalau buat Poros Salang juga pasti warga Poros ngerasa anjing capek banget gue kena bully segala macam ya. Gua sih kalau gue pribadi kalau gue bisa nyampein ke lo adalah ya udah telan aja. Iya benar. Once nanti lo masih ada insya Allah umur yang lebih panjang ngelihat Lu MU bisa berjaya main gitu sukses, Wah, enak banget tuh. itu lebih enak daripada lo ngencerit 10 kali kayaknya. Wah. Bener? Bener nggak? Oh, udah lama enggak? Udah lama nggak? Heeh. Oh, kirain semalam baru kan. Oh ya, gitulah pokoknya. Jadi akan se meaningful itu ketika memang MU bisa. Nah, ini gua kasih tips and tricks ya. Nah, apa biar ngencerit 10 kali? Kenapa kesana? Lah, makanya tadi habis ngomongin itu ya lanjut. Gue tips and tricksnya aja. Lu posting nih, unek-unek lu. Udah gitu, lu lihat ada 3 tombol titik yang di atas itu ya kalau Iya. di Twitter. Nah, lu klik itu, silent. Jadi abis lu tweet, mereka mau nge-tweet apa, mau balas apa, lu nggak baca juga. Oh, gitu. Nggak masuk notifikasi, santai. Tapi kan lu biasanya suka ngepoin ini kan tab notification. Yang Kan? cewek-cewek doang. Oh, cewek-cewek doang. Nah. Oh, emang lu biasa ngapain cewek-cewek di Twitter? Nggak ada sih, ya aja. Bisa kalau ada yang lagi trending kan misalnya nyari capres 2024. Yo. Yang muncul tuh nanti bukan yang Yo, berita-berita. kalau salah masih mau ulang tahun kelima, yuk, udah yuk. Gitu ya. Mar, Lu jadi apa lagi, Bang? lu masih punya harapan nggak musim ini? terhadap Musim United? ini nothing tulus gua. Udah, pokoknya jalanin aja udah deh. Jalanin aja, Mau selalu sampai deh. mana kapal ini buat Ten Hag, ya udah gue ikut kasarnya Iya, gue begitu. ikut ya. Gue akan ngeliat mau gimana progresnya, kemundurannya 1 langkah ke depan, 4 langkah ke belakang ya udah terserah gitu. Ya gue tetap mencintai klub ini tanpa tedeng aling-aling gitu. Udah. Juga ya lu juga Bang Fu dan Bang Pet yang lebih memang sudah berumur daripada gua mencintai MU ya pasti lebih banyak bisa bermental baja ya Ini buat ide lu kan yang bisa dunia. bermental baja ya buat warga Poros yang lagi nonton kita sekarang ini ya lu juga bisa sekuat itu gitu loh. Kayak gua, Bang Pet, Bang Fu kita pernah mengalami fase-fase di mana happy banget ya, lu juga pernah warga Poros dan sekarang lagi ngeliat begini atau mungkin buat lu yang ngefans MU juga masih baru-baru di tengah keterpurukan ya nikmatin aja gitu. Justru kalau lo yang baru-baru ini menikmati keterpurukan dan masih bisa setia sama MU, gua salut sama lo. Benar, respect banget Gua gua. respect banget sama lo. Jadi jangan bilang tiba-tiba Ten Hag out, itu siapa jelek harus Gila out. respect gua. Nah, Martial out, tapi Martial harus cabut. Masih tahu dia kalau pemain yang dibilang out gua nggak masalah. Gitu sih. Apa lagi Bang? All time favorite player of Man United. All time David Beckham sih gua. Beckham, bukan Ronaldo. Ronaldo itu setelah Beckham sebenarnya. Nomor 2. Nah, kalau nomor 2 gua malah Ruud van Nistelrooy. Berarti Oh. bukan Ronaldo juga setelah Beckham dong. Nomor 3 berarti. Oh, 3 Ronaldo. Gua Lo suka nggak sih sama Ronaldo?
Gue suka sama Ronaldo. Cuman gue cerita sedikit tentang yang gue di Jepang ya ketemu Ronaldo, kayak dia sedingin itu bang. Cuman gue apa ya, reason behind that, gue ngerasa oh nih orang memang harus sedingin itu ketemu fans. Oh iya jelas dong, dia nggak mungkin nyapa semua orang kan. Betul. Gila, itu. Fansnya banyak. Tapi gue ketika nge-chance di depan dia, gue HP gue gini depan mukanya, gue nyanyi Viva Ronaldo. Buset, ini orang kayak nahan ketawa sama mau nahan marah kayaknya. Ya, Pak, lu naruh handphone di muka dia. Set, so dia lagi tanda tangan kan. Gue nyanyi Viva Ronaldo, itu di Jepang bang, kagak ada yang bisa nge-chance bang. Maksud gue mau ngasih lihat gue se-ngefans itu gitu ya. Dengan apapun problematik dia, Ronaldo 2.0 di MU, cuman gue masih respect itu sama dia, dan ya gue sesenang itu juga ketemu dia gitu loh. Lu bayangin ya. Orang Jepang nonton konsernya banyakan diem. Wah, gue gak mau bawa nama-nama. Itu kan nonton Al Nassr lawan PSG ya bang. Iya. Buset, kayak nonton tenis. Kagak ada yang wah kayak Iya, nonton konser aja kan pada dia, lu pernah nonton di Lu sana? harus ngerti kultur Jepang itu respect. Iya. Jadi Iya, lu lagi iya. kerja. Tapi kita dengerin dulu. memang kalau Jepang itu emang silent seperti itu. Tapi ada yang berisik juga kan bang. Ada. Ngapain? Udah yuk. Udah ya. Nggak, dari Apa lagi? ini kan ke konser Coldplay gara-gara lu bilang nonton konser aja sepi. Kan gua nonton tuh apa klip-klip daripada Coldplay di negara-negaranya. Jakarta. Emang iya sih Pak. Di Jakarta orang loncat-loncat, Iya. tangan kelihatan kan. Iya. Chris Martin juga Gua semangat. nonton Summer Sonic di sana, Radiohead itu nggak seberisik Iya Pak. kalau lu nonton konser di Di Indonesia. Indonesia. Ada dari Coldplay. Itu pas waktu mereka di Jepang. Emang loncat-loncat. Ini suaranya kok Chris Martin doang. Iya benar. Ya, gitu. Mereka tuh emang lebih apa ya? Ya itu tentang culture. Ya itu sih. dia culture-nya. Lu lagi kerja, kita dengerin dulu gitu Benar. loh. Jadi ya gitulah gitu. Jadi Beckham nomor 1 ya. Mereka nomor satu. Terus Gue untuk bikin musim ini ya udahlah, kita lihat aja sampai di mana kapal ini ya. Apakah karam atau masih bisa Berhasil pelan-pelan berlabuh sampai ya. ke sebuah pelabuhan, walaupun nanti parkirnya jauh gitu ya, kita nggak pernah tahu Berenang ya. lagi ya. Tapi paling nggak kan satu sebuah fakta yang cukup apa ya, anomali menurut gua di tengah busuknya permainan United. 5 match terakhir cuma kalah sekali men. Iya. Itu fakta loh. Fakta. Secara persentase juga lebih banyak kemenangannya Ten Hag daripada Ferguson. Iya. Mau Klopp gitu Betul. kan. Ya itu sisi positif lah. Cuman baik lagi kalau kita ngeliat based on data memang seperti itu, cuman kalau kita ngeliat secara pertandingan ya lu semua warga Poros paham lah kan ya Nggak ngebatinnya enak, gimana gamenya kan sama sekali ya, nggak yang nggak enak. enak Nggak gitu. enak sama sekali. Cuman ya udah kita telan aja, dan ya gue sih pengen bilang ke lu semua, please jangan berhenti mencintai MU, udah gitu aja. Oh, gila. MU banget bang. Parah bang, ya parah emang. Gila, Mencintai gila. MU itu seperti mencintai istri bang. Heeh. Kayak gua sama Bang Mu mencintai istri kita gitu. Udah. Dari awal sampai akhir loh. Konsisten. Lo terakhir Konsisten. lo terakhir kali menyarankan tamu ya, gitu, ya. Sumpah. Mar, dalam waktu dekat lo ada project apa gitu yang lo kerjain? Project sih, gue masih ngantor sekarang, masih jadi anak agensi, ngurusin sosmed brand gitu ya. Ya proyeksi ke depan sih tetap konsisten gitu ya sebenarnya. Konten-konten yang gue bikin sekarang memang muaranya itu adalah pengen ke Old Trafford nih Bang Pet, Bang. Oke. Ya setelah dari Old Trafford udah kesampaian, udah alhamdulillah dapet, ya gue tetap konsisten untuk Lo konten. kapan mau berangkat? Berangkat kemana? Ke Old Trafford. Mungkin tahun depan kalau memang ada rezekinya, kenapa? Gitu ya? Ah. Mau sendirian? Oh ya, boleh. Siap. Cupin aja ya. Ya. Lu udah pernah kan Bang ke Old Trafford? Lo tinggal di sana Pak dulu. Oh, iya, Iya. benar. Oh, Lain. iya. Cuma beda Old Trafford-nya. Oh. Beda. Kenapa tuh? Old Trafford yang gua datangin, manajernya lebih bapuk daripada yang Oh. udah pernah kita alami semuanya. Bukan lu sempet di US dulu? Kok US? Yang di Amerika tuh sempet kan lu? US kemarin-kemarin ini. Oh ya, Gede-gedenya gua di UK. Oh UK. Manchester. Oke. Tapi ya, one last question for me. What? Lo lihat Manchester United bapuk, dan lo tadi juga udah bilang gua akan selalu mendukung manajer manapun. Dengan kondisi yang sekarang orang udah mulai teriak-teriak out Erik ten Hag ini semua menurut lo, kalaupun misalnya kita ganti manajer lagi, menurut lo tuh akan efektif nggak? Atau begitu-begitu aja? Akan gitu-gitu aja. Jadi saran kepada mereka? Saya nggak ada mereka ya udah nikmatin aja. Enjoy the game, enjoy the pain, Enjoy the pain. enjoy the moment, enjoy the happiness, enjoy aja semua. Udah gitu aja. Gue yang ngerasa kayak buat apa kita teriak-teriak out
lo juga nggak akan didengar gitu. Obrolan ini kita bertiga, gue Bang Pet, Bang Fu juga nggak akan didengar sama mereka. Cuman didengar Pak. bener. Lu tahu BBM-an BBM-an, pinnya berapa? Iya nih, kemarin kalau Mama Ten Hag main fax, Oh. dia nggak main BBM soalnya. Bukan Nokia yang kalau ada folder lagi, ada folder lagi. Kurang lebih. Ya maksud gue ya nggak akan ada bisa ngegaranti itu gitu. Jadi nggak perlu lu teriak-teriak out gitu ya. Sekarang gua Bang Pet, Bang Fu sama kayak lu yang lagi nonton, cuman ya kita lebih bisa bersuara tentang itu. Kalau lu juga pengen bersuara ya bersuara yang lebih berbobot lah gitu. Jangan pakai fake account di Twitter atau di TikTok atau nggak di Instagram. Buat apa gitu lu? Aki deket. Gua nih, wah Bang Fu nih kayak manajernya tuh kayaknya pro Ole banget atau pro siapa atau Bang Ya Pet terus kayak- kenapa kalau nggak Ada pro masalah Ole? apa Nah, pro Ole? nah itu dia, maksudnya balik lagi semuanya itu kita punya perspektif dan ketika kita bertiga punya omongan kita tuh punya reason behind that. Nah, Jelas. jadi kalau lu pengen kayak ngomong sama Bang Fu, Bang Pet atau gua atau sama siapapun lah, ketika lu ngebanter, lu juga harus punya alasan gitu. Ketika ngomong itu, jadinya biar kita juga respect lah, kita biar ada diskusi atau banter yang sehat. Yang sehat. Kan kata di Bang Fu juga bilang sebelum era zaman sosial media sebesar sekarang ya dulu kita ngebanter sesama fans ya mungkin ada yang sempat berantem apa segala macam, cuman setelah itu ya kita aman-aman aja gitu. Itu sih. Oke, Dan terima kasih apalagi Bang. lu punya kesempatan nih sekarang ya guys. Lu punya kesempatan. Gua tadi di episode ini udah mengatakan, mulai hari ini gua nggak akan yang ribut-ribut kayak dulu Bener. lagi kan. Jadi lu punya ada kesempatan. Lu apa dia nge-tweet apa? Lu banter aja. Banter. Tanya, dia nggak akan marah-marah lagi kok. Jadi lu bisa berdiskusi sama dia sekarang. Ya. Ya. Ramein ya. Terima kasih Mardel sudah hadir di Poros Sama-sama Bang Thank Fu, you, Del. sehat-sehat, Bang Pet. Sehat terus Mardel sama istrinya, bahagia terus dan lancar semua yang lu kerjakan. Amin. Ya. Buat warga Poros, have a nice weekend. Gue Fuad, Gua Patrick. Gue Mardel. bye. Bye. Nice. Anjing Mas Jing.